Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Freddy Sudaryanto, seperti biasa di kasus Jalan Cagak Subang. Subuh ini menjelang sahur, setelah diperiksanya satu orang kemarin di Polda Jabar, salah satu yang mungkin saja termasuk dalam apa yang disebutkan oleh Kabid Humas Polda Jabar, yaitu Bapak Kombes Pol Ibrahim Tompo, yaitu adanya eh, oknum yang melakukan pembersihan di satu hari pasca kejadian. Kemarin sudah diperiksa. Nah, satu minggu sebelumnya juga sudah ada pemeriksaan. Berbeda dengan kemarin. Kemarin cuma satu orang. Sedangkan satu minggu sebelumnya itu lebih dari 10 orang. Mohon maaf, di bawah 10 orang. Ada 7 kalau tidak salah. Nah, itu diperiksa. Tapi yang sekarang, yang kemarin cuma satu orang. Nah, berkaitan dengan masalah obstruction of justice. Karena memang diisinya adalah tindak pidana perintangan penyidikan. Kalau ada perintangan, kita ketahui berarti menghalang-halangi proses penyelidikan. Ke arah sekarang penyidikan. Saksi yang kemarin diperiksa, apakah akan memberikan kontribusi kepada pihak penyidik, terutama informasi yang akan disampaikan oleh yang bersangkutan. Tapi permasalahannya belum semua diperiksa. Memang jadi pertanyaan, kenapa di minggu kemarin lebih dari beberapa orang, lebih dari 5 orang diperiksa, dan kemarin cuma satu orang. Dan ada tersisa 2 orang lagi belum diperiksa. Nah, kenapa tidak disatukan? Ya, itu kan jelas kalau kita mau menjawab itu ranahnya penyidik lah ya. Cuma kita hanya bisa bertanya saja dalam pikiran kita bahwa apa gerangan yang terjadi sehingga tidak disatukan dalam pemeriksaan. Apakah memang ada strategi penyidik? Kalau kita lihat ya, kalau kita ketahui bahwa proses-proses dalam proses penyelidikan, terutama dalam proses pemeriksaan BAP, kalau kita sering lihat diulang-ulang terus ya sama pihak kepolisian, kita pernah dengar bahwa ada proses dibuat supaya orang-orang yang diduga ya, selagi orang-orang yang diduga ke arah keterlibatan diduga, maka akan diproses seperti halnya ya kecapean, frustasi, stres, seperti itu ya. Jadi memang seolah-olah kalau kita lihat sepertinya memang diduga ke arah sana. Ya, itu sekali lagi kita tidak menutup kemungkinan apakah itu strategi pihak kepolisian atau apa ya, kita tidak tahu ya. Apa memang dibuat seperti itu, tetapi kalau kita dengar-dengar, ya ada juga memang seperti itu kalau kita dengar-dengar ya. Tapi mengenai kebenarannya kita juga tidak tahu ya, seperti itu. Nah, juga ada proses dibuat berulang-ulang, artinya bahwa apakah keterangan yang disampaikan adalah tetap konsisten atau berubah. Yang diharapkan nanti adalah pada saat mulai tertekan dan mulai kecapean, maka akan mengungkapkan apa yang sebenarnya. Di kasus Subang ini, kita sudah tahu bahwa sudah ada 5 tersangka, dan 2 yang ditahan. Ya. Dan sudah P21. Apakah mungkin nanti akan ada berkas susulan? Nah, ini pertanyaan juga nih. Silakan kepada bapak-bapak atau ibu-ibu para ahli hukum, pokoknya siapa saja yang mendengar ini, mungkin tidak kalau ada berkas susulan nantinya. Berkas susulan, walaupun sekarang berkas sudah P21, walaupun memang belum diserahkan ke pengadilan. Sekarang ada di Kejari Subang. Mungkin tidak ada berkas susulan yang disampaikan nanti oleh pihak penyidik Polda Jabar. Nah,
Silakan yang kira-kira kompeten bisa menjawab ini. Mungkinkah ada berkas susulan mengenai masalah petunjuk, informasi petunjuk dari seseorang atau informasi baru untuk memperkuat ke arah P21? Untuk memperkuat siapa-siapa saja yang terlibat di sana. Seperti itu. Dan ataukah mungkin karena persidangan ini belum segera dilaksanakan, apakah menunggu? Itu pun jadi pertanyaan. Apakah menunggu ada berkas tambahan yang mengarah kepada petunjuk nantinya? Nah, ini juga jadi pertanyaan. Karena saya bukan orang hukum kan, tapi jadi pertanyaan juga seperti ini. Apakah bisa jadi jika ada petunjuk, informasi baru yang ke arah jadi petunjuk kepada keterlibatan, kemudian dilayangkan berkas itu kepada Kejari Subang? Mungkin tidak seperti itu. Sebenarnya Kejari Subang hanya tempat saja, ya. Tetap yang melakukan decision makernya adalah Kejati Jawa Barat, karena nanti JPU-nya juga dari Kejati Jawa Barat. Di sana hanya tempat saja. Nah, tentunya itu di berkas itu akan disampaikannya ke Kejati Jawa Barat, seperti itu. Nah, sekali lagi bahwa proses pemeriksaan terhadap obstruction of justice masih terus berlangsung. Seperti kemarin kami sudah ada pemeriksaan, 1 orang diperiksa. Apakah yang bersangkutan memberikan informasi yang akurat, memberikan informasi yang penting terhadap pihak penyidik? Kita belum tahu hasilnya, dan itu juga ranahnya penyidik tentunya. Kita masih menunggu dua orang atau beberapa orang, mungkin saja 2 orang ya, belum diperiksa. Kapan ini akan diperiksa? Tentunya ini juga kita lagi menunggu, ya, karena tidak menutup kemungkinan dari orang yang 2 ini akan memberikan kontribusi berupa petunjuk yang mungkin saja petunjuk itu akan menjadi petunjuk siapa di balik ini semua yang melakukan perintangan terhadap proses penyelidikan. Bisa saja dari sekian rantai dari sekian anggota yang diperiksa, minggu kemarin lebih dari 5 orang, kemudian kemarin hari Kamis diperiksa 1 orang. Apakah memang dari satu-satu yang diperiksa ini dicari dulu informasinya, dikorek dulu informasinya, dari 1 periksa 2, 3, bagaimana, sehingga mengambil kesimpulan di sana, apakah dari mereka menyebutkan seseorang, ya, karena bisa saja kalau misalkan disatukan akan berdampak psikologis, ya, kalau misalkan disatukan bertemu dalam satu ruangan akan berbeda psikologisnya untuk memberikan penjelasan kepada pihak penyidik. Berbeda kalau misalkan tidak ada orangnya, misalkan gini, kalau ada orang yang kira-kira diduga ada di orang-orang yang diduga, kemudian ada bersatu dalam satu ruangan, dampak psikologisnya akan berbeda pada saat tidak ada yang diduga itu tidak ada di ruangan. Terutama untuk mengeluarkan seluruh pikiran yang yang mereka ketahui. Nah, bisa saja pemisahan itu bisa dilakukan seperti itu. Bisa saja seperti itu. Bahwa nanti di sini ada kemarin cuma 1 orang diperiksa, ya. Kemarin juga berkaitan dengan saksi yang memang yang bersangkutan hadir di tanggal 19, 1 hari pasca kejadian. Nah, tentunya kita tidak hanya berbicara masalah 1 hari pasca kejadian. Kita ketahui di media 1 hari pasca kejadian siapa saja yang hadir. Dari mulai pagi, siang, dan sore, siapa saja yang hadir di TKP dan apa yang mereka lakukan sebenarnya di sana. Dan mereka-mereka yang ada di sanalah sebenarnya mengetahuinya. Seperti itu. Ya. Nah, mungkin saja nanti yang terakhir diperiksa bisa-bisa saja bahwa itu akan mensinkronisasikan atas semua BAP yang dilakukan di awal-awal di minggu kemarin, mungkin saja nanti ada pemeriksaan selanjutnya, apakah di hari Senin, dan nanti yang terakhir mungkin saja bisa disinkronkan. Apa-apa yang disampaikan di sini nanti akan dipertanyakan di akhirnya. Mungkin saja seperti itu. Makanya kita tunggu saja hasil daripada pemeriksaan ini. Semoga
hasil daripada obstruction of justice ini bisa memunculkan apa-apa yang sebenarnya, termasuk juga bisa menyimpulkan, bisa memberikan petunjuk terhadap status Pak Yosep, Ibu Mimin, Abi, dan Arigi. Ya, karena kan sekarang masih mengambang. Dalam artian mengapa? Saya katakan mengambang, karena kesaksian Ramdhanu dengan kesaksian 4 tersangka berbeda. Kalau ada perbedaan, maka ini kan berarti ada sesuatu hal yang pembatas, ada jurang pemisah. Maka jurang pemisah ini harus ada orang yang mengiyahkan bahwa pemisahnya harus jadi satu. Apakah benar kesaksian Ramdhanu bahwa 4 orang ini ada di TKP? Apakah benar kesaksian dari 4 orang ini bahwa mereka tidak ada di TKP? Hanya orang-orang yang memang dekatlah. Baik itu dekat dengan saudara Ramdhanu, baik itu dekat dengan saudara Pak Yosep, dengan Pak Yosep maksudnya. Orang-orang inilah yang sebenarnya yang bisa menentukan kebenaran sebenarnya. Orang yang dekat dengan saudara Ramdhanu, orang yang dekat dengan Pak Yosep, orang-orang inilah yang nanti akan menentukan kebenaran sebenarnya fakta di lapangan di TKP itu siapa saja yang ada. Katakanlah saudara Ramdhanu mengatakan sejujurnya kepada orang yang terdekatnya. Pak Yosep mengatakan sejujurnya kepada orang yang terdekatnya. Ya, apa kiranya yang memang Pak Yosep lakukan di tanggal 18? Hanya orang terdekat, hanya orang yang pernah mendekati dan pernah didekati. Kesaksian ada di situ sebenarnya. Dan ini sebenarnya yang kita tunggu. Pihak kepolisian menunggu daripada langkah kooperatif daripada semua, baik tersangka itu semua. Ini yang ditunggu. Nah, mereka-mereka ini apakah ada di obstruction of justice? Karena obstruction of justice merintangi proses penyelidikan agar tidak terungkapnya kasus. Tidak mungkin obstruction of justice bermain sendiri. Tiba-tiba dia bermain sendiri tanpa ada komunikasi dengan sang pelaku. Mungkin kan tidak mungkin ya. Dia bermain sendiri untuk merintangi proses penyelidikan, bermain sendiri. Seikhlasnya, saya membantu seikhlasnya. Dengan cara saya akan merintangi supaya tidak terungkap. Asa-asa tidak mungkin sih gitu mah. Asa nggak mungkin. Pastilah ada sesuatu hal yang diminta dan diperintah. Kalau ada netizen yang mengatakan, itu netizen berinisial P ya, berinisial P, ada mengatakan, nggak mungkin Bang Cengdem katanya. Kalau tidak ada iming-iming katanya. Kalau hanya ikhlas nggak mungkin. Harus ada iming-iming lah. Ya memang tidak menutup kemungkinan dan itu masuk logika. Bahwa hal yang berkaitan dengan perintangan itu karena mengandung risiko yang sangat tinggi. Apakah memang ada proses mengiming-imingi, memberikan apa sehingga orang yang termasuk dalam obstruction of justice ini mau melakukan proses perintangan terhadap proses penyelidikan. Lain halnya memang kalau misalkan ada hubungan darah ya antara bapak dan anak dan lain sebagainya kayak begitu, mungkin bisa saja tidak ada iming-iming, hanya proses pembantuan saja. Tetapi kalau tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan apa, dia melakukan suatu proses perintangan, sangat tidak mungkin dia bekerja sendiri. Pasti sudah berkomunikasi dengan para pelaku tentunya, ya kan? Nah, para pelaku ini bisa saja berkomunikasi dengan yang lain, cuma atas perintah saja. Sedangkan melakukan eksekusi atau decision maker dalam proses perintangannya ini adalah bisa saja orang yang mempunyai power, kedudukan, posisi yang bisa dia bekerja untuk merintangi. Ya kan proses merintangi itu bisa saja menghilangkan barang bukti,
menyembunyikan, menghapus, membakar barang-barang bukti, ya seperti itu. Biasanya seperti itu, agar tidak terlacak, dan itu masuk logika. Nah tentunya kita berharap bahwa obstruction of justice ini diseriuskan, karena di mereka lah akan keluar semua informasi. Di mereka lah sebenarnya bisa keluar semuanya. Walaupun sebenarnya ya dari para tersangka yang jelasnya. Yang jelas-jelasnya sih dari tersangka yang mau mengakui yang sebenarnya. Siapa saja yang sudah menghubungi yang bersangkutan, termasuk Ramdhanu, Pak Yosef. Siapa orang-orang yang pernah menghubungi kedua tersangka ini? Karena kedua tersangka juga kan pasti tidak mungkin setelah pasca kejadian diam saja, diculkan saja begitu, diloskan saja begitu, tidak mungkin. Pasti ada komunikasi, pasti ada komunikasi. Nah tentunya harapan kita semua adalah ada pengakuan kejujuran dari saudara Ramdhanu, dari Pak Yosef, Ibu Mimin, Abi dan Arigi, juga dari obstruction of justice. Kita tunggu informasi ini semua. Mudah-mudahan atau kalau misalkan saudara Ramdhanu sudah mengatakan sejujurnya, kita tunggu dari Pak Yosef juga, tunggu dari obstruction of justice siapa saja anggota yang memang bisa saja terlibat, mungkin diduga dalam keterlibatan ini, terutama dalam tindak pidana perintangan proses penyidikan. Selamat makan sahur. Semoga sahur kita diberikan barokah, kenikmatan, dan melaksanakan ibadah puasa. Insya Allah hari ini saya sarapan sahurnya dengan nasi dan kornet. Juga ada sayurnya. Dengan sayur biar agak licin-licin sedikit lah ya. Selamat makan sahur semuanya, sahabat sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.